Gesakkan bola sampai mencapai angkasa. Jauh dan tinggi. Bersahabat di setiap saat. Jadi diri sendiri dan mulai melangkah. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Melanjutkan pada part sebelumnya, di mana pria misterius itu yang akhirnya berhasil membobol gawang tim Tokyo. Saat pertandingan kembali dilanjutkan, Tokyo dan kawan-kawan pun mencoba membangun serangan, namun karena terlalu cepat dalam mengambil keputusan, serangan mereka pun beberapa kali menemui kegagalan. Ditambah lagi, Tokyo dan Kazu yang malah merasa kalau cuma mereka berdua ajalah yang hebat, sehingga menambah sulit alur serangan yang mereka bangun. Beruntung, Putri Wina yang menyadari hal itu pun mencoba memberikan ceramah ninjutsu kepada mereka. Setelah itu, para naga di sana pun menyatu dan membentuk sebuah naga besar untuk menyerang, sehingga terpaksa Putri Wina mengorbankan dirinya demi menahan serangan tersebut. Tidak apa-apa. Kalau begitu, ini untuk Tokyo. Ya. Kemudian, melalui kerjasama tim yang baik, mereka pun kembali mencoba membangun serangan yang diselesaikan oleh Tokyo dengan tendangan Tokyo-nya. Akan tetapi, meskipun berhasil membuat kedudukan sama kuat 1-1, pria misterius itu akhirnya kembali bergerak. Dan dengan kemampuan hebatnya, ia pun berhasil membuat timnya unggul kembali. Saat pertandingan dilanjutkan, pria itu berhasil merebut bola dan akan melakukan teknik yang sama. Namun kali ini secara mengejutkan, Putri Wina mengeluarkan kemampuan yang sama seperti pria tersebut dan kembali berhasil menahan tendangannya. Kemampuan itu rupanya disebut sebagai kekuatan naga, yang memungkinkan pemain dapat terbang dan meningkatkan kekuatannya. Meskipun begitu, pria tersebut terus membuat Tokyo dan kawan-kawan jatuh bangun untuk menahan serangannya. Namun karena itu jugalah Tokyo dan Kazu juga berhasil membangkitkan kekuatan naga. Aduh, kepalaku sedikit pusing, Tokyo. Kalau ini yang disebut kekuatan naga, menarik juga ya. Setelah melakukan serangan balik, meskipun tendangan Tokyo berhasil ditahan, namun bola yang terpental pun kemudian disambut oleh Putri Wina sampai membuat topeng pria itu hancur dan berhasil menyamakan kedudukan. Kemudian Leon mengatakan kalau dia adalah temannya saat dulu melawan naga emas, namun sengaja gak memberitahukan itu kepada Tokyo dan kawan-kawan. Meskipun begitu, pertandingan terus dilanjutkan dengan perebutan bola yang sangat sengit antara Putri Wina dan pria tersebut. Lalu dengan bantuan Tokyo dan Kazu, Putri Wina pun mendapatkan peluang dan kali ini berhasil mencetak gol serta memenangkan pertandingan. Putri Wina, topeng naga ini adalah sebenarnya ayahmu sendiri. Ayah. Setelah tahu kalau pria tersebut adalah ayah dari Putri Wina, mereka pun bergegas melanjutkan perjalanan dan disinilah semua persoalan terungkap. Di mana 10 tahun yang lalu, dunia naga kembali dilanda kehancuran akibat perang, sehingga ayah Putri Wina berusaha menemui naga emas untuk meminta bantuan. Ia pun ditemani oleh Leon dan ayahnya Tokyo, serta rekan-rekan satu timnya yang salah satunya adalah istrinya sendiri bernama Wina. Sama halnya seperti Tokyo dan kawan-kawan, mereka pun juga harus melewati 11 naga kegelapan terlebih dahulu sebelum akhirnya bertemu dengan naga emas. Singkat cerita, mereka berhasil bertemu dengan naga emas, namun ia malah menantang mereka untuk sparring bola, dimana kalau mereka menang, barulah naga emas mau menolong dunia naga. Berhasil. Bagus, kita harus bisa mempertahankan posisi kita. Saat mereka berhasil unggul, mereka malah merasa terlalu over pede akan menang, sehingga membuat mereka egois satu sama lain. Sampai akhirnya,
naga emas berhasil mencetak gol bersamaan dengan waktu yang habis sehingga membuat naga emas gak mau menolong dunia naga. Akan tetapi karena skor masih sama kuat 1-1, ayah Putri Wina pun mencoba bernegosiasi di mana akhirnya naga emas mau untuk menyelamatkan dunia naga. Namun sebagai gantinya, mereka harus menyiapkan generasi yang lebih baik dari mereka untuk kembali bertanding melawannya di suatu saat nanti. Ia pun juga menjadikan ayah Putri Wina sebagai jaminan, dan karena itulah ayah Putri Wina bisa berada di dunia kayangan. Selama di sana, ia pun mendapatkan kekuatan naga yang mana itu digunakan untuk melawan generasi yang akan datang sebelum melawan naga emas. Sementara itu di dunia naga, sang istri harus modal setelah melahirkan Putri Wina, dan disitulah ia berpesan agar anaknya nggak bermain bola seperti ia dan ayahnya. Setelah mengetahui hal itu semua, mereka pun bergegas ke surga para naga, yang singkat cerita mereka pun sampai dan sudah ditunggu oleh naga emas. Kemudian naga emas itu berpecah menjadi 11 pemain dan meminta Tokyo untuk meletakkan bola emas tepat di tengah garis lapangan. Tak lama berselang, lapangan tersebut pun berubah yang membuat mereka bisa disaksikan langsung oleh orang-orang di dunia naga. Tak hanya itu, muncul juga patung naga kematian di seluruh pelosok negeri sebagai eksekutor jika Tokyo dan kawan-kawan itu kalah. Saat pertandingan akan dimulai, rupanya teman-teman Tokyo gak bisa untuk berdiri dengan benar di lapangan itu, dan hanya Tokyo, Kazu, serta Putri Wina lah yang bisa karena mereka sudah membangkitkan kekuatan naga. Tentu saja, hal itu membuat mereka nggak bisa untuk mengimbangi kekuatan lawan karena cuma bertiga saja, bahkan mereka langsung aja kebobolan dengan satu serangan lawan. Gol itu membuat salah satu patung naga bangkit dan mulai menghancurkan negeri Mariana. Rupanya, setiap gol yang berhasil masuk, maka patung naga satu persatu akan bangkit dan menghancurkan negeri yang ada di dunia naga. Meskipun negerinya sudah hancur lebur, namun Putri Mariana masih aja nggak mau untuk mengungsi, padahal seluruh penduduknya juga sudah pergi. Hingga pada akhirnya, sang pilot pun datang bersama dengan pelatih Winners Junior untuk membujuk Putri Wina. Negeriku. Kembali lagi ke Tokyo dan kawan-kawan yang terus melanjutkan pertandingan di mana Kazu yang mencoba melakukan combo fusion, namun kiper lawan masih aja dengan mudah untuk menahan tendangannya. Bahkan tim lawan kemudian malah berbalik menyerang dan kembali berhasil mencetak gol. Tak selang berapa lama, patung naga yang ada di kota Sandwich pun juga bangkit dan mulai menghancurkan kota. Akan tetapi setelah melihat Tokyo, Kazu dan juga Putri Wina yang berjuang mati-matian, Tekodon pun akhirnya berhasil membangkitkan kekuatan naga yang kemudian diikuti oleh rekan-rekan lainnya. Sementara itu, Putri Mariana yang sudah sampai di kota Eleven Neon pun mencoba membuat sebuah perlawanan jika nanti naga kematian datang. Selain itu, terlihat pula Ryu yang juga ada di sana sedang memperhatikan Tokyo dan kawan-kawan dari sebuah bola. Kembali lagi ke Tokyo dan kawan-kawan yang kini mampu memberikan perlawanan yang seimbang karena semua teman-temannya sudah mendapatkan kekuatan naga. Meskipun begitu, para naga emas di sana pun kemudian malah menyatu dan kembali mencetak gol, sehingga patung naga di kota Eleven Neon bangkit dan mulai menghancurkan kota. Para warga yang mencoba memberikan perlawanan pun ternyata nggak bisa apa-apa, hingga kemudian Ryu datang dan menggiringnya ke istana Eleven Neon yang sudah dipersiapkan perangkap. Lindungi kami dari naga kegelapan. Ryu, sadarlah. Kok seperti ini? Saat Ryu kembali sadar, ia pun berusaha memberikan kekuatannya untuk membantu Tokyo yang ternyata sedang menahan tendangan dari naga emas. Tokyo yang merasakan itu pun kemudian mampu menggunakan kekuatan Ryu yang membuat naga emas tersebut kembali terpecah dan berhasil mencetak gol. Gol tersebut ternyata mampu menyelamatkan mereka
meski harus dibayar mahal dengan Ryu yang modar karena tertimpa reruntuhan bangunan. Setelah gol itu, Tokyo dan kawan-kawan pun mencoba mencari gol-gol berikutnya dengan terus menyerang, namun mereka selalu gagal. Ditambah lagi, naga emas kembali menyatu yang mana tendangannya sampai membuat Tokyo masuk ke alam goib. Di alam sana, muncul sebuah cahaya yang memberikan ceramah ninjutsu kepada Tokyo serta memperlihatkan dunia naga yang perlahan dilanda kehancuran. Hal itu pun membuat semangat juang Tokyo meningkat dan setelah sadar, ia pun langsung menyerang pertahanan lawan yang dibantu oleh Kazu dan juga Putri Wina. Hingga pada akhirnya dengan susah payah, Tokyo berhasil mencetak gol dan membuat naga di dunia naga modar. Setelah gol itu, Tokyo dan kawan-kawan menjadi lebih mudah membongkar pertahanan lawan hingga akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan. Setelah Tokyo terkapar karena kehabisan tenaga, terpaksa Kazu dan kawan-kawan hanya bermain dengan 10 orang dan berjuang ekstra untuk menahan serangan naga emas. Sementara itu di dunia naga, seluruh penduduk berkumpul di stadion untuk memberikan dukungan kepada mereka semua. Hingga saat naga emas melakukan serangan terakhirnya, Tokyo kemudian bangkit untuk menahan serangan tersebut dan dengan dukungan dari seluruh penduduk dunia naga, ia pun berhasil mencetak gol serta memenangkan pertandingan. Akan tetapi, hal tersebut harus dibayar mahal dengan Tokyo yang modar karena kehabisan tenaga. Selang berapa lama, para pemain terdahulu kemudian muncul dan mencoba mengedukasi Tokyo serta merubah ayahnya menjadi manusia kembali. Aku paling tidak suka dengan pesta seperti ini. Ini di depan raja, sopanlah sedikit. Setelah pulang ke dunia naga, mereka pun disambut dengan sangat meriah oleh seluruh penduduk dan dunia naga pun kembali hidup damai. Lalu film pun berakhir.